Mari tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan. Kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah. Tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itu yang kami rindukan terjadi juga bagi setiap kami yang membaca merenungkan firman. Tuhan berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur kesempatan ibadah biarlah bukan sekadar sebuah kebiasaan, tetapi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di dalam ibadah bersama. Hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah discipleship in community growing together. Saya akan mengajak saudara memikirkan tema ini di dalam dua bagian. Yang pertama, kita akan melihat rencana Allah bagi pertumbuhan kita. Dan yang kedua, kita akan melihat rencana Allah bagi pertumbuhan kita di dalam komunitas. Ya, jadi ada dua bagian yang akan sama-sama kita pikirkan pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Allah bagi pertumbuhan kita. Kalau kita kembali melihat apa yang menjadi rencana Allah bagi kehidupan, saya pikir sama seperti pertumbuhan itu tanda kehidupan. Sesuatu yang hidup itu seharusnya bertumbuh. Sama seperti kalau kita melihat anak kecil, kadang udah lama gak ketemu, tiba-tiba wah sudah gede ya sekarang ya. Nah, tahap pertumbuhan itu saya pikir orang tua yang normal pasti ingin anaknya bertumbuh. Betul ya? Kita kalau lihat anak kecil lucu ya. Lucunya imut-imut. Tapi kalau lihat anak kecil terus. Gimana saudara? Anak kecil imut. Kecil terus amit-amit. Jangan sampai. Maka kita harus menyadari bahwa Allah juga adalah Allah yang merindukan saudara dan saya mengalami pertumbuhan. Allah bukan Allah yang sekedar senang ketika saudara dan saya menjadi bayi-bayi rohani. Tetapi Allah ingin saudara dan saya mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai murid Kristus. Sehingga mari kita membaca Kolose pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Mari kita membaca ayat 6 dan 7. 1, 2, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat-ayat ini. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat Kolose. Jemaat yang sudah percaya. Paulus mengingatkan bahwa menerima Yesus bukan akhir kehidupan rohani seseorang. Menerima Yesus justru awal kehidupan yang kemudian dilanjutkan dengan terus tetap di dalam Dia. Perhatikan ayatnya. Kamu, jemaat Kolose, telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu dilanjutkan, karena itu, karena kamu sudah terima Yesus, apa yang harus menjadi respon dari orang yang telah menerima Yesus? Yaitu hendaklah hidupmu tetap
di dalam Dia. Ini gambaran pertumbuhan yang Paulus berikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Banyak penafsir berkata Paulus memberikan gambaran dengan berbagai ilustrasi, saudara. Paulus wawasannya luas, dia memberikan ilustrasi pertanian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Lalu kemudian Paulus menggunakan ilustrasi teknik sipil, dibangun di atas Dia. Dan beberapa penafsir mengatakan ini istilah bidang hukum. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini mau menyatakan setiap orang yang sudah terima Yesus, sudah hidup di dalam Kristus, jadi murid Kristus, harusnya mengalami pertumbuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan Allah bagi setiap kita. Sama seperti orang tua yang rindu lihat anaknya bertumbuh. Maka Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyelamatkan saudara dan saya, di dalam karya anaknya Yesus Kristus, Dia merindukan saudara dan saya mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Nah, bertumbuhnya ini seperti apa? Seringkali di dalam kita mengukur relasi pertumbuhan itu kayak apa sih? Ada yang mengukurnya melihat kepada aktivitas. Wah, dia bertumbuh, lihat berapa kali ke gereja. Dia bertumbuh, lihat dia sudah lakukan saat teduh, udah melakukan doa. Lihat dia aktif acara-acara ibadah. Tapi sebenarnya kita harus bisa melihat lebih dalam daripada sekadar aktivitas. Karena apa? Orang Farisi juga aktivitasnya rohani banget. Tetapi arah pertumbuhan Kristen adalah hidup yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini arah pertumbuhan. Kalau saudara perhatikan, seharusnya orang yang bertumbuh, cirinya hidupnya makin mirip Yesus. Dalam pikirannya, dalam perkataannya, dalam perasaannya, dan juga dalam perbuatannya. Jadi kalau kita mau mengukur, saya udah bertumbuh atau tidak, sebenarnya sederhana. Saudara makin mirip Yesus enggak? Ada yang sudah ngomong sama saudara, aduh kamu Yesus banget. Belum? Loh, berarti saudara mirip siapa? Hati-hati ya saudara ya. Harusnya kan orang kalau lihat hidup kita, Yesus banget ini. Ini Yesus to the max, kira-kira gitu ya. Tapi kalau orang lihat hidup kita, lalu orang bilang, wah dasar kamu anak setan. Berarti saudara lebih mirip siapa? Itu bertumbuh. Oh, banyak orang rajin gereja, rajin ibadah, ikut semua acara, bahkan jadi pengurus, mungkin jadi orang-orang yang memegang jabatan, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Sedih, saudara. Jadi hati-hati mengukur kerohanian dari aktivitas, jabatan, dan semua hal. Tapi kita harus melihat lebih dalam lagi. Dan ini bukan hal yang baru sebenarnya, saudara ya. Kalau kita jadi murid Kristus, harusnya kita makin mirip Kristus. Sederhana bukan? Saya pikir ada nggak ya, maaf ya saya tanya nih, ada nggak orang tua yang pingin anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada gitu? Bapak Ibu, begitu ketemu anaknya pulang sekolah, papa bangga sekali nak lihat hidungmu, makin mirip tante di seberang jalan gitu. Bapak Ibu sekalian, waktu saya ada KTB dari kuliah, kelompok tumbuh bersama, beberapa teman, lalu kemudian saya ingat waktu teman saya ini sepasang suami istri, mereka yang menikah pertama dari antara kami. Dan waktu itu kami datang mengunjungi waktu pas anaknya lahir gitu ya. Jadi waktu anaknya lahir kami datang mengunjungi, pas waktu kami datang itu bayinya baru selesai menyusu. Wah, jadi ibu yang baru punya anak bayi dia pamer sama kami. Dia bilang sama saya, ya mamanya, Lex lihat anakku. Kami lihat anaknya masih kecil gitu ya, lagi merem. Anakku lihat ya, hidungnya kan hidungku ya Lex. Jidatnya jidat papanya. Tiba-tiba papanya marah. Mama, hidungnya hidung papa, jidatnya jidat mama. Lalu mereka berantem di situ, hidung jidat saudara ya.
Tapi di situ saya baru makin ngeh gitu ya. Orang tua yang normal bangga sekali kalau bilang ini anaknya. Mirip kan? Kami melihat mereka berantem begitu kita pikir dalam hati ya namanya juga produk bersama ya. Pasti rada mirip sana dan mirip sini. Kalau saudara dan saya mengaku anak Tuhan, kita mirip siapa? Apakah pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, perbuatan kita makin menunjukkan Yesus yang hidup di dalam kita? Itulah jadi artinya jadi murid. Ya, murid jangan hanya dihitung dari berapa kali datang acara ini, berapa kali ikut ini. Itu semua harusnya menjadi sarana Tuhan membentuk hidup yang makin mirip Kristus. Kita sering nyanyi ya, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? Coba kalau Tuhan lihat hidup kita, Tuhan akan bilang, ini anakku, mirip kan? Atau waktu Tuhan lihat hidup kita, ini anak siapa? Kok nggak mirip aku? Maka mari kita melihat rencana Allah bagi pertumbuhan kita. Allah yang paling rindu saudara dan saya bertumbuh. Dan Allah yang merindukan kita bertumbuh, merindukan kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Ini bagian pertama. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah kita mau terus berkomitmen bertumbuh. Lalu yang menarik begini, Allah tidak hanya suruh kita bertumbuh, tapi Allah memberikan semua hal yang saudara dan saya butuhkan supaya kita bisa bertumbuh. Saya pinjam penjelasan pendeta John Stott. Dia mengatakan Allah mengaruniakan 3 hal ini untuk saudara dan saya bertumbuh. Yang pertama, Allah memberikan rohnya yang kudus. Diam di hati semua kita yang percaya. Menolong kita bisa bertumbuh. Saya ingat sebuah ilustrasi yang pendeta John Stott berikan. Dia bilang begini ya. Karena dia orang Inggris, dia bilang kalau saya diminta menulis seperti Shakespeare, pujangga Inggris, saya nggak bisa. Kalau saya diminta menulis seperti Shakespeare, saya nggak bisa. Kenapa? Saya bukan Shakespeare. Tapi kalau rohnya Shakespeare ada dalam diri saya dimampukan bisa menulis seperti Shakespeare. Demikian juga hidup rohani kita. Kita diminta hidup seperti Yesus, kita nggak sanggup saudara. Tapi kalau Roh Kudus diam di dalam kita, Roh itu memampukan kita untuk hidup serupa dengan Kristus. Tentu kita masih jatuh bangun, tetapi arahnya kita bertumbuh makin mirip Yesus. Yang kedua yang Tuhan kasih supaya saudara dan saya bertumbuh adalah firman Tuhan dan doa. Wah, kita udah tahu itu ya. Dari sekolah minggu lagunya apa? Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu bukan cuma lagu sekolah minggu Bapak Ibu ya. Coba kita evaluasi hidup kita dari lagu itu. Saudara bertumbuhkah? Jangan-jangan lagunya udah ganti. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mau pakai gerakan? Tidak bertumbuh. Saudara, apakah kita bertumbuh? Dan Allah sudah memberikan sarana. Saudara bicara kepada Allah namanya doa. Allah berbicara kepada kita melalui firman. Jadi kalau Tuhan tanya, kamu bertumbuh enggak? Kita enggak bisa ngelak. Oh Tuhan, aku enggak bisa. Tuhan, aku enggak punya. Tuhan bilang saya sudah kasih Roh Kudus. Saya sudah berikan firman dan doa. Dan yang terakhir, Tuhan kasih kita komunitas. Nah, ini tema kita hari ini. Rencana Allah bagi kehidupan kerohanian kita, betul Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih firman-Nya. Tapi ingat, Tuhan juga kasih komunitas. Karena apa? Rencana Allah bagi pertumbuhan kita itu juga terjadi di dalam komunitas. Nah, saudara, kalau dengar kata komunitas, apa yang muncul di benak kita?
Kalau saudara orang yang menikmati komunitas, mungkin saudara bilang, wah luar biasa. Tapi kalau orang yang kecewa dengan komunitas juga bisa bilang, wah komunitas ternyata toksik. Bisa begitu saudara ya. Tapi apapun konsep yang saudara miliki, saya mau ajak kita melihat apa yang Alkitab sampaikan. Sama seperti setiap bayi yang lahir pasti punya keluarga, betul? Semua bayi lahir itu pasti punya keluarga. Nggak ada bayi begitu lahir langsung kemudian bisa beli susu sendiri. Ada begitu? Kalau ada bayi yang kayak gitu yang jual susu yang lari. Ini bayi ajaib. Semua bayi yang lahir pasti punya keluarga. Demikian juga ketika Tuhan melahir barukan saudara dan saya, kita diberikan keluarga Allah. Keluarga ini untuk apa saudara? Siapa yang punya konsep awal tentang manusia harus berkomunitas? Bukan manusia, tapi Allah sendiri. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Kejadian 2 ayat 18. Kalau saudara ingat, setelah Allah ciptakan semua dibilang baik, 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 sungguh amat baik. Tiba-tiba muncul kata tidak baik. Apa yang tidak baik? Kalau manusia itu seorang diri saja. Konsep ini mau menyatakan manusia makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi, saudara. Tapi itu konsep Alkitab. Allah lah yang menghendaki saudara dan saya boleh ada di dalam komunitas. Allah menghendaki supaya kita mengasihi satu sama lain. Karena itu pendeta John Stott mengatakan kalimat ini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Saudara menarik ya, kalau kita lihat simbol gereja salib itu 2 dimensi ya. Vertikal mengasihi Allah, tapi juga horizontal mengasihi sesama. Bertumbuh itu bukan cuma vertikal. Saya sama Tuhan, saya rajin, saya doa. Tetapi Tuhan mengaruniakan pertumbuhan di dalam komunitas. Persekutuan orang percaya. Gereja Tuhan, itu tempat Tuhan mendewasakan kita. Saya kutip kalimat teolog Eugene Peterson. Dia berkata begini. Kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Kalau saudara bilang, tapi saya lebih suka hidup sendiri. Sebenarnya kalau saudara perhatikan, itu semangat dari zaman yang modern dan juga pengaruh dari dosa yang merasa saya bisa sendiri. Kita butuh satu sama lain. Itu cara Tuhan mendewasakan kita. Saudara, lihat kalimat pendeta Timothy Keller. Apa peran komunitas Kristen? Menarik dia katakan begini. Kita tidak dapat mengenal Allah terpisah dari komunitas. Kenapa? Komunitas yang paling kecil adalah keluarga. Perhatikan, Allah menggunakan bahasa keluarga untuk memperkenalkan dirinya. Allah memberikan kesempatan kita memanggil dia Bapa. Itu bahasa keluarga. Itu bahasa komunitas. Tuhan gak perkenalkan dirinya, akulah bos. Tidak. Aku Bapamu. Dan saudara-saudari seiman. Jadi banyak bahasa komunitas, bahasa keluarga. Nah yang menarik yang kedua, kita tidak dapat mengalami perubahan yang dalam terpisah dari komunitas. Maksudnya apa saudara? Kalau kita mau berubah, makin mirip Yesus, makin serupa Yesus. Kayak Yesus tuh apa sih? Makin mengasihi, makin sabar, makin lemah lembut. Ini semua terjadi di dalam komunitas. Saya kasih contoh saudara ya. Saya belajar sabar waktu saya pikir-pikir bukan melalui khotbah saja.
Saya dengar khotbah, saya bisa catat 7 cara sabar. 1, 2, 3, 4. Tapi saya jadi belajar sabar waktu Tuhan hadirkan orang yang bikin saya nggak sabaran. Bener nggak? Coba yang suami istri nengok, makasih ya. Tuhan hadirkan kamu bikin aku tambah sabar. Bagaimana caranya mengasihi lebih baik? Bagaimana saudara bertumbuh dalam kasih waktu saudara mengalami orang-orang yang sulit dikasihi? Dalam satu kepengurusan, waktu kemudian kita evaluasi, saya bilang coba setahun ini kita satu sama lain saling evaluasi. Kamu makin sabar nggak? Kamu makin rendah hati nggak? Kamu makin berubah nggak? Iya ya, kenapa? Melalui teman. Bapak Ibu, saya ingat KTB saya, kelompok tumbuh bersama waktu kuliah. Saya punya teman, dia yang ngajarin saya sabar. Kalau saya pikir-pikir iya ya, dia yang ngajarin saya sabar. Teman saya ini kalau sharing, jadi kami berempat ya. Teman KTB saya ini kalau sharing panjang dan lama dan gak jelas. Jadi setiap kali dia mau sharing, saya sama pemimpin KTB itu sebenarnya udah cari posisi biar nggak tidur, saudara ya. Orang tuh macem-macem ya. Ada orang yang mikirnya cepet, ngomongnya cepet. Ada orang yang mikirnya cepet, ngomongnya lambat. Ada orang yang mikirnya lambat, ngomongnya cepet. Ada yang mikirnya lambat, ngomongnya lambat. Ada yang nggak mikir ngomong, ada juga. Saudara yang mana? Nah teman saya itu mikirnya mungkin cepet, ngomongnya lambat. Jadi ini mungkin karena pengaruh bahasa daerah ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya orang jeda, kita tuh kalau ngomong ada jedanya. Saya mau itu namanya jeda. Nah teman saya ini jedanya bukan tapi i. Kalau dia sharing saya i. Kemarin i. Main bola i. Saya tendang bola i. Kami tunggu cerita 15 menit. Dia cuma mau cerita kemarin dia main bola menang 1-0. Tapi saudara, Tuhan pakai dia melatih saya sabar. Sabar itu butuh partner. Kadang-kadang Tuhan hadirkan orang-orang tertentu di hidup kita untuk melatih kita, membangun kita. Kita bertumbuh itu bukan sendiri. Agama tertentu mengatakan mau bertumbuh, mau dewasa, pergi ke gunung, bertapa, nggak ketemu siapa-siapa. Saya melihat gimana orang Kristen mau bertumbuh, masuk dalam komunitas. Di situ saudara akan melihat apa artinya belajar mengasihi, apa artinya sabar. Memang seringkali sulit ya, karena yang satu berubah, yang satu nggak berubah. Tapi harusnya kan dua-duanya mengalami pertumbuhan. Yang satu belajar lebih taat, belajar lebih setia, belajar lebih rendah hati. Yang satu juga begitu. Dan nanti pulang Bapak Ibu ya, coba lihat pasangannya. Kalau yang belum punya pasangan, lihat dirimu, lihat siapa teman-teman yang Tuhan hadirkan menolong saudara bertumbuh. Saya bersyukur Tuhan hadirkan kelompok-kelompok yang menolong saya, termasuk KTB yang membangun kehidupan rohani saya. Kita nggak mungkin mengalami perubahan yang mendalam terlepas dari komunitas. Semua buah roh itu terjadinya dalam komunitas. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara nggak bisa mengasihi kalau nggak ada partner kan? Pergi bertapa ke gunung, terus yang lewat monyet. Oh, aku mengasihi monyet gitu. Nggak bisa. Tapi kasih saudara dan saya ditantang ketika ketemu sama kucok-kucok ya. Si kurang cocok. Bagaimana tetap mengasihi? Bagaimana tetap mengampuni? Dan itu memang sulit. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh bersama. Kita tidak dapat memenangkan dunia tanpa komunitas. Jadi saudara waktu merenungkan akan pentingnya komunitas untuk kita bertumbuh, saya melihat iya ya. Saudara mau menangkan dunia ini, berperang kepada Tuhan, saudara tidak lakukan sendiri. Tapi sebagai komunitas. Dan coba tanya, apakah selama ini komunitas telah mengubah kehidupan kita? Nasihat firman Tuhan, kita baca 2 ayat ini sama-sama ya. 1, 2, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nasihat yang diberikan penulis Ibrani. Saya mau angkat dua kata ya. Di ayat 24 ada kata memperhatikan. Saya cek bahasa aslinya itu bukan cuma memperhatikan, itu bisa begini ya, saya perhatikan. Wah, saya ngelihat. Tetapi kata yang dipakai sebenarnya bahasa Yunaninya adalah ayo ikut memikirkan. Makanya dalam beberapa terjemahan dipakai istilah consider. Pikirin. Mari kita ikut berpikir. Kita berpikir bagaimana komunitas ini bisa lebih baik. Kita berpikir dengan dalam. Let us consider. Kata kedua yang menarik adalah kata mendorong. Kata mendorong ini aslinya kayak saudara masukin ada teh, masukin gula, lalu kita aduk. Nah, kata itu yang dipakai. Makanya dalam terjemahan ada yang menggunakan kata stir up. Stir up itu jadi bukan cuma dorong begitu ya. Tetapi lakukan sesuatu secara aktif supaya terjadi reaksi. Kira-kira begitu ya, kayak teh manis kita masukin gitu ya. Kita masukin gulanya, kita stir up. Makanya lihat salah satu terjemahan ESV bahasa Inggris mengatakan let us consider. Mari kita mikirin bagaimana kita bisa saling mendorong. Saling ngaduk saudara ya, supaya terjadi reaksi itu. Makanya ada satu terjemahan Indonesia, nah ini yang bawah ya, dia udah pakai kata berpikir. TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Oleh karena itu marilah kita semua berpikir. Bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih dan melakukan hal-hal yang baik. Saudara tahu apa kata kunci gereja? Kata kunci gereja adalah saling. Lihat ayatnya. Marilah kita saling. Supaya kita saling. Gereja bukan datang duduk pulang. Tapi ketersalingan. Ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan lupa. Saling. 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 Kalau tidak, saudara dan saya sebenarnya tidak bergereja. Itu namanya ke bioskop. Tidak kenal kiri, tidak kenal kanan, selesai film, pulang. Sebenarnya gereja adalah ketersalingan. Karena itu dalam gereja yang besar biasanya ada komisi. Dalam gereja yang besar biasanya ada kelompok-kelompok tumbuh bersama. Supaya terjadi ketersalingan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bertumbuh dalam komunitas. Coba kita periksa gereja kita. Atau jangankan gereja kita. Diri kita sebagai bagian gereja Tuhan. Kita ketersalingannya terjadi enggak? Nih. One another. Saling mengampuni, saling memaafkan. Ya, yang satu harusnya juga minta maaf dong. Kalau nyakitin yang lain kemudian ngampunin, yang satu minta maaf, itu terjadi ketersalingan. Gereja kita begini enggak? Saling mendorong, saling membangun. Memang waktu saya pelajari gereja, maaf saudara ya, sorry ini berita enggak enak ya. Gereja itu kepo. Kalau saudara nggak mau hidupnya dikepoin, saudara sebenarnya nggak ke gereja, saudara ke bioskop. Ada di bioskop ada gitu, kita duduk sebelah kiri kanan saling mengampuni, bodo amat. Saling peduli, dia nggak punya popcorn kita kasih. Bodo amat. Tapi gereja tidak demikian. Gereja begini. Apalagi waktu Paulus bilang, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Apabila yang seorang jatuh, dia harus kasih tahu supaya yang lain dinasehati. Jadi memang saudara ya, gereja itu kepo. Dalam tanda kutip.
Kita mau hidup kita nggak diurusin, ke bioskop aja. Kalau ke gereja, yang kuat menanggung yang lemah. Kita nyanyi tadi ya, yang kuat menanggung yang lemah. Yang lemah terbuka untuk ditanggung, yang kuat mau menanggung, itu gereja. Gereja itu ketersalingan. Jangan-jangan selama ini kita cuma ke bioskop, saudara. Nggak terjadi saling menasehati. Ada saling menasehati di bioskop? Tidak. Kurang banyak. Nih saya tambahin. Mau bergereja, saudara siap jadi gereja? Mau bertumbuh bersama, siap? Nyari tema susah-susah sih saudara ya. Tapi itulah gereja. Tidak ada dari kita yang sudah sempurna. Tapi di dalam ketidaksempurnaan itu, yang kuat menanggung yang lemah. Yang satu menegur yang lain. Yang satu minta maaf, yang satu mengampuni. Yang satu menutupi dosa yang satunya. Yang satu berani menegur, yang lain berani terima teguran. Itulah gereja. Dengan begitu, kita bertumbuh. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal praktis. Bertumbuh bukan konsep, tapi sebuah kehidupan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saya men-challenge, saya menantang saudara sebagai gereja Tuhan, maukah kita bertumbuh? Dan pakailah komunitas yang ada untuk membangun hidup kita. Kalau ada kesempatan saudara terlibat dalam KTB untuk menolong saudara makin bertumbuh, jadi murid Kristus, terlibatlah. Itu cara Tuhan membangun kehidupan yang pikirannya makin mirip Yesus, perasaannya makin mirip Yesus, perkataannya makin mirip Yesus, dan perbuatannya juga. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, salah satu bapak gereja abad ke-5, Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Mungkin kita pikir Agustinus akan menjawab dalam definisi yang rumit. Ternyata tidak. Santo Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Kiranya gereja menjadi gereja yang bertumbuh di dalam kasih. Karena kasih itu mewujud nyata di dalam keseharian setiap kita. Saudara, kalau diminta uang, tidak semua kita punya uang. Tapi siapa yang nggak punya mata? Kita punya mata, saudara punya kaki, saudara punya telinga, maka saudara bisa dipakai Tuhan di dalam gerejanya, membangun satu sama lain. Selamat menjadi gereja yang bertumbuh di dalam komunitas. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran ini menolong kami untuk akhirnya juga meresponi kesempatan terus bertumbuh di dalam komunitas yang Tuhan hadirkan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi boleh jadi pelaku firman. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.